Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita mulai saja ceritanya. Bab 3685 sampai bab 3688. Ye Junlin tidak tahu bahwa dia telah dijebak oleh Gong Qiankyu. Ia masih sibuk meningkatkan kekuatan dirinya dan anak buahnya. Ning Jinye dan 80 siswa lainnya serta Wen Lei dan yang lainnya memanfaatkan sepenuhnya aliran spiritual super kerajaan Zanxiong. Secara khusus, Otak Tuhan menggunakan detektor yang baru dikembangkan untuk menemukan beberapa pembuluh darah spiritual yang besar. Meskipun pembuluh darah spiritual ini tidak sebanding dengan pembuluh darah super spiritual dari proyek bawah laut Atlantis, mereka cukup untuk Wen Lei dan lainnya. Selain itu, Otak Tuhan mencari pembuluh darah spiritual dengan sangat efisien, dan banyak pembuluh darah spiritual dengan berbagai ukuran ditemukan secara berurutan. Ye Junlin juga memanfaatkan kesempatan itu untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Tuan Ye, sepertinya saya telah menemukan dua lagi pembuluh darah ilahi dan pembuluh darah suci. Saat Ye Junlin tenggelam dalam kultivasi, berita datang lagi dari Otak Tuhan. Hebat, Otak Tuhan, kamu telah memberikan kontribusi yang besar kali ini. Ye Junlin sangat gembira, pertempuran terakhir semakin dekat, dan dia serta orang-orang di sekitarnya hanya menggunakan pembuluh darah ilahi dan suci untuk meningkatkan kekuatan mereka. Sejauh mana perbaikannya akan dilakukan pada saat itu? Ye Junlin sebelumnya telah menyelidiki kekuatan orang-orang dari Sekte Changqiong, tetapi mereka jauh lebih rendah dari dirinya saat ini. Belum lagi saya setelah dipromosikan oleh pembuluh darah ilahi dan pembuluh darah suci. Selama digunakan untuk melunakkan tubuh, bagaimana jika Taiksu Shenzong dan Sekte Qiankyu bergabung? Apa yang bisa dilakukan Partai Tianxi dan Changqiong jika mereka tidak puas dengan diri mereka sendiri? Di hadapan kekuatan absolut, semua aliansi menjadi sia-sia, seperti semut. Beberapa hari lagi berlalu, berita bahwa Sekte Qiankyu, Divisi Zenmo, dan Sekte Taiksu Sen bergabung untuk menghadapi Ye Junlin akhirnya tersiar. Ada sensasi di semua sisi. Aku mengerti betapa gilanya Ye Junlin kali ini. Ini adalah aliansi dua sekte besar reruntuhan Kunlun. Meskipun Divisi Zenmo menderita kerugian besar beberapa waktu lalu, unta kurus lebih besar dari kuda, dan Tianxi yang bertanggung jawab, jadi kekuatannya tidak bisa diremehkan. Ye Junlin dan markasnya ditakdirkan untuk dihancurkan kali ini. Semua kekuatan menunggu drama ini terungkap, terutama kekuatan yang telah ditindas oleh Ye Junlin berdiri dan bersorak untuk Sekte Qiankyu dan Divisi Penekan Iblis. Mereka sendiri tidak memiliki kemampuan untuk membalas dendam, sekarang seseorang berdiri untuk menghancurkan Ye Junlin. Mereka tentu saja merasa sangat bahagia. Aliansi tiga pihak juga tidak terduga oleh Li Ziran dan yang lainnya. Setiap orang juga merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Secara khusus, Ye Junlin masih hilang, kecuali Xie Huanyu, yang muncul sebentar terakhir kali ketika dia datang untuk membahas kerjasama, dia menghilang lagi. Hal ini membuat semua orang di base camp semakin cemas dan cemas. Beritahu kami untuk turun dan memperkuat kewaspadaan kami. Begitu kami menemukan serangan musuh, kami harus segera bersembunyi di rumah persembunyian. Li Ziran memberi perintah. Sejak Zukue dan yang lainnya dilukai oleh Xiao Feng terakhir kali, mereka juga tenggelam dalam ritme latihan yang gila. Sekarang dia semakin bersemangat untuk meningkatkan kekuatannya. Adapun masalah Xiao Feng, dia telah menundanya untuk sementara waktu. Tidak boleh ada lagi perselisihan internal di saat kritis seperti ini. Tentu saja, itu juga karena dia tidak mengetahui keberadaan Ye Junlin dan tidak punya cara untuk melaporkannya. Tentu saja, Zukue dan yang lainnya juga mengirimkan pesan menggunakan alat komunikasi, namun Ye Junlin tidak memberikan respon apapun. Junjun,
Kamu juga mengeksplorasi kekuatan orang-orang itu terakhir kali. Apakah kamu merasa percaya diri? Tanya Li Ziran. Junjun menghela nafas dan berkata dengan tak berdaya, saya merasa paling tidak saya hampir tidak bisa bertarung dengan tuan muda itu. Artinya jelas, bahkan jika dia bisa menang pada akhirnya, dia akan kehilangan kedua belah pihak. Yang lainnya tidak berdaya. Ekspresi Li Ziran menjadi semakin muram. Junjun saat ini adalah petarung terkuat di base camp, dan bahkan dia hanya bisa menahan satu orang. Menurut intelijen, gabungan Sekte Changqiong dan Sekte Ilahi Taixu memiliki 13 orang kuat. Selain pemimpin Sekte Tianxi, Xuanming, dan Qian Qiu, ada 16 ahli puncak. Bahkan Dugu Xiao, yang levelnya sedikit lebih rendah, sangat sulit untuk dihadapi. Begitu lawan datang menyerang, base camp mungkin tidak punya ruang sedikit pun untuk melawan. Bahkan jika Anda bersembunyi di rumah persembunyian, dengan kekuatan reruntuhan Kunlun, saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan lama. Semakin Li Ziran memikirkannya, semakin dia merasa tidak ada harapan sama sekali. Tetapi sebagai kepala keluarga saat ini, dia harus bertahan. Jika tidak, orang-orang di bawah akan berada dalam kekacauan, dan mereka mungkin akan roboh tanpa menyerang. Apa belum ada kabar dari ayah? Tanya Junjun dengan suara berat. Li Ziran menggelengkan kepalanya dan berkata, belum, dan aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan orang ini. Berbicara tentang Ye Junlin, Li Ziran juga merasa tertekan. Sebagai orang di sebelahnya, dia tidak tahu di mana suaminya adalah. Ayah pasti punya alasannya sendiri untuk tidak mengungkapkannya. Mungkin dia akan memberi kita kejutan kalau begitu. Junjun menghibur, Li Ziran tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Akan lebih baik jika kamu tidak merasa takut. Ibu dan putrinya mengobrol sebentar, dan ketegangan sedikit mereda. Tetapi yang lain tidak memikirkannya sama sekali. Mereka secara naluriah mengira Ye Junlin tidak tahu dan sedang mencari bala bantuan kemana-mana. Jika mereka tidak mengetahui kepribadian dan perilaku Ye Junlin, beberapa orang mungkin akan curiga bahwa dia telah melarikan diri dari pertempuran. Jika Tuan, Bos tidak kembali, kita benar-benar hanya bisa duduk dan menunggu kematian. Bahkan jika Bos kembali, saya khawatir akan sulit untuk menolak. Itu adalah 3 pihak tentara gabungan. Sekarang saya hanya berharap mereka akan memimpin dalam memulai perselisihan internal dan menunda ritme menyerang base camp. Semua orang membicarakannya, meskipun ini adalah masalah hidup dan mati. Hampir tidak ada seorang pun yang melakukannya, optimistis pihak mereka mampu melawan pasukan koalisi. Xiao Feng juga sangat gugup, atau lebih bersemangat untuk meningkatkan kekuatannya. Apalagi setelah melihat tuannya melukai Gong Qianqiu dengan serius terakhir kali, mentalitas Xiao Feng berubah drastis. Jika ketiga pihak bersama-sama menyerang dan menjadi terkenal dalam satu pertempuran, maka suara mereka di base camp akan meningkat drastis. Akan lebih baik jika bisa mengimbangi Master Ye Junlin, atau bahkan secara samar-samar melampaui prestise Ye Junlin di hati semua orang. Tidak peduli apa yang dikatakan Xiao Feng saat itu, tidak ada yang berani membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab. Namun, Xiao Feng tidak tahu bahwa ini juga salah satu rencana Gong Qianqiu. Menggunakan tekanan eksternal, Xiao Feng terpaksa memikirkan berbagai cara untuk meningkatkan kekuatannya. Juga di bawah katalisis mentalitas ekstrim ini, efek menarik setan batin akan menjadi lebih baik. Dengan meledakkan pelatuk iblis, Xiao Feng akan berhasil menyelesaikan tugas berat menusuk Ye Junlin dari belakang. Sisi lain, melihat pembuluh darah super spiritual merah di depannya, Ye Junlin tidak bisa menahan tawa. Ini mungkin urat suci yang legendaris. Tuan muda dari Sekte Changqiong juga mengancam bahwa tidak akan ada pembuluh darah suci atau dewa di dunia sekuler. Dia tidak tahu bahwa pembuluh darah super spiritual di dunia sekuler telah sengaja disegel oleh orang atau kekuatan.
Bisa dibayangkan bencana macam apa yang akan ditimbulkan jika kekuatan pembuluh darah spiritual ini pecah pada saat yang bersamaan. Jika tidak ada yang lain, setidaknya orang biasa akan mati dalam jumlah besar. Lagi pula, mereka pasti tidak akan mampu menahan dampak dari kekuatan spiritual tersebut. Teruslah melunakkan tubuh, ini adalah urat suci terakhir. Setelah kita menyelesaikan perbaikan, kita akan segera kembali ke base camp. Kata Ye Junlin dengan sungguh-sungguh, ya. Wen Lei dan yang lainnya juga sangat bersemangat dan terus melemahkan tubuh mereka. Budidaya mereka telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Ambil contoh Ning Jinye, dia merasa dengan kekuatannya saat ini. Bahkan jika dia bertemu Du Gu Xiao, dia akan mampu bertarung. Wen Lei dan yang lainnya hanya akan menjadi lebih kuat. Setiap orang sekali lagi mengabdikan diri untuk berlatih body tempering. Tak terkecuali Ye Junlin, kualitasnya dalam segala aspek kini mendekati kesempurnaan. Tubuh menjadi tak terkalahkan, merasa kekuatan di tubuhnya meningkat lagi, Ye Junlin semakin tersenyum. Bagaimana dengan pasukan gabungan 3 pihak? Setelah menyelesaikan putaran body tempering ini, kekuatanku akan lebih tinggi lagi. Tianxi dan orang-orang kuat dari reruntuhan Kunlun, aku mulai menantikan pertempuran ini. Hati Junlin penuh dengan semangat juang, dan dia segera memasuki ritme tubuh tempering Vena suci lagi. Sejak berita serangan gabungan ketiga pihak terhadap Ye Junlin sampai ke base camp, Li Ziran, Junjun dan yang lainnya sibuk membuat persiapan akhir. Hampir semua orang merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada senyuman di wajah mereka seperti sebelumnya, dan banyak dari mereka yang bersikap pesimis terhadap perang ini. Di sisi lain, Ye Junlin, yang kembali baru-baru ini, terlihat santai. Sepertinya Tuan, Bos, juga kehabisan akal dan mulai menggunakan metode ini untuk meredakan ketegangan semua orang. Saya benar-benar tidak mengerti mengapa Bos menolak lamaran Tuan Muda dari Sekte Changqiong untuk bekerja sama pada saat itu. Guru telah melakukan segalanya dalam hidupnya, mengapa, pernahkah Anda mengalami kepengecutan seperti itu? Saya lebih baik mati berdiri daripada berlutut. Ini adalah Bos yang saya kenal. Semua orang adalah berbicara di belakang mereka. Pernyataan ini secara alami sampai ke telinga Li Ziran. Faktanya, Li Ziran juga memperhatikan sesuatu yang aneh pada Ye Junlin. Tak hanya itu, bahkan Ning Jinye, Wen Lei dan lainnya yang baru kembali ke base camp kemarin pun terlihat santai dan nyaman. Junlin, kamu harus memikirkan strategi yang aman dalam menghadapi pasukan koalisi 3 partai. Li Ziran menemukan Ye Junlin, dan dia merasa perlu untuk mengingatkan suaminya. Bagaimanapun, ini terkait dengan hidup dan mati seluruh anggota base camp. Banyak dari orang-orang ini adalah kerabat dan teman Ye Junlin, dan bahkan anggota biasa pun merupakan orang kepercayaan. Ye Junlin berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku mengetahuinya dengan baik. Tapi kali ini Tianxi dan tuan mereka terlalu banyak, dan kekuatan tempur kita hampir tidak bisa menandingi mereka, kamu." Menunggu Li Ziafteran selesai berbicara, Ye Junlin langsung menyela, "Ziran, pasti ada jalan menuju gunung, jadi tidak perlu terlalu gugup." Oke, Li Ziran menghela nafas dan melihat Ye Junlin tampak acuh tak acuh, dan dia benar-benar kehabisan akal. Tapi Li Ziran sangat tidak mau. Dia tidak ingin menimbulkan tragedi yang tidak bisa diubah karena sikap Ye Junlin yang meremehkan musuh. Li Ziran hanya bisa berbalik dan mencari yang lain, berharap menggunakannya untuk mengingatkan Ye Junlin dalam banyak hal. Melihat sosok Li Ziran yang pergi, Ye Junlin sedikit mengangkat sudut mulutnya. Tentu saja dia tahu apa yang dikhawatirkan istrinya. Tapi melalui penempaan urat suci terakhir, kekuatan Ye Junlin meningkat secara signifikan lagi. Kini dia tidak lagi takut dengan kekuatan gabungan dari 2 sekte besar di reruntuhan Kunlun. Nan Yan, kamu harus mencari kesempatan untuk membujuk saudaramu,
jangan biarkan dia terlalu meremehkan musuh. Ada begitu banyak ahli dalam koalisi 3 partai kali ini, tidak ada ruang untuk kesalahan apapun. Aku baru saja memberitahu saudaramu tentang hal ini, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Kata Li Ziran tanpa daya. Zhou Nanian berkata sambil tersenyum, kakak ipar, kakakku tidak pernah berperang dalam pertempuran yang tidak pasti. Karena dia merasa situasinya belum berakhir, dia pasti punya kartu truf lainnya. Ye Junlin berulang kali memperingatkan bahwa dia tidak boleh berlatih diam-diam, segalanya akan terungkap. Untuk menghindari bocornya berita dan memberitahu Sekte Qiankyu, Tianxi, dan lainnya, itu tidak akan bisa memainkan peran yang tidak terduga. Namun, Zhou Nanian juga menggunakan kata kartu truf lainnya, untuk mengubah arah guna mengingatkan Li Ziran. Saya harap seperti yang Anda katakan, Li Ziran menghela nafas, berbalik dan pergi. Menurutnya, Zhou Nanian sedikit bingung dan percaya pada Ye Junlin. Terutama karena situasi saat ini sangat parah, meskipun Anda memiliki kartu truf, Anda tidak boleh bertindak sembarangan. Kemudian Li Ziran menemukan Wen Lei dan yang lainnya, dan retorika yang dia dapatkan pada dasarnya sama dengan retorika Zhou Nanian. Bahkan Ning Jinye, yang selalu sangat rendah hati dan berhati-hati, menghibur dirinya sendiri untuk tidak terlalu khawatir dan mempercayai apa yang Guru Ye katakan. Apa yang terjadi pada mereka? Li Ziran bingung. Sisi lain, kekuatan Xiao Feng meningkat secara signifikan lagi di bawah pelatihan khusus 3 hari Gong Qiankyu. Apalagi dengan restu dari iblis batiniah, Xiao Feng bahkan lebih kuat. Bahkan jika dia kalah dari Dugu Xiao saat ini, dia pasti bisa lolos dari serangannya. Hal ini membuat Xiao Feng sangat bangga dan bangga. Melihat seluruh base camp, Xiao Feng merasa tidak ada yang bisa menandingi level setinggi itu dalam waktu singkat. Di saat yang sama, Gong Qiankyu juga memuji kekuatan Xiao Feng. Hal ini membuat kepercayaan diri Xiao Feng semakin meledak. Qiankyu, terima kasih banyak atas bimbinganmu selama ini, kata Xiao Feng dengan rasa terima kasih di wajahnya. Gong Qiankyu melambaikan tangannya dan berkata, ini semua karena bakatmu yang sangat tinggi. Jika tidak, apapun yang aku katakan, kamu tidak akan mencapai level ini. Xiao Feng senang, dan dia merasakan status dan evaluasinya di Gong Hati Qiankyu semakin lama semakin tinggi. Ngomong-ngomong, Xiao Feng, kamu harus kembali ke markas secepatnya, jangan khawatirkan tuanmu dan yang lainnya. Jangan khawatir. Jika aku bisa mengetahui apa rencana divisi penindas iblis dan yang lainnya sudah, saya akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Gong Qiankyu berkata dengan tenang, saluran vokal. Xiao Zhan meneteskan air mata, tapi dia tiba-tiba teringat bahwa Ye Junlin telah melukai Gong Qiankyu tanpa pandang bulu sebelumnya, dan dia merasa sangat tidak bahagia dan penuh kebencian. Bahkan ada jejak kebencian yang tumbuh jauh di dalam hatinya. Xiao Feng, tolong jangan salahkan guru. Dia juga mendengarkan fitnah dan secara tidak sengaja menyakiti saya. Gong Qiankyu jelas melihat apa yang dipikirkan Xiao Feng, dan langsung menebus hubungan guru-murid yang semakin runtuh. Benar saja, wajah Xiao Feng menjadi semakin muram setelah mendengar ini. Qiankyu sangat perhatian, tapi dia masih merasa malu seperti ini. Kamu benar-benar menindas orang lain, pikir Xiao Feng, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Gong Qiankyu. Ketika Xiao Feng kembali ke base camp dan melihat semua orang panik, dia merasa lebih unggul. Bahkan ketegangan dan stres sebelumnya hilang sama sekali. Dengan kekuatanku saat ini, suaraku di base camp pasti akan meningkat pesat. Xiao Feng menjadi semakin bersemangat saat dia memikirkannya, dan seluruh dirinya sepertinya berada dalam kondisi iblis. Hanya saja Xiao Feng sama sekali tidak menyadari perubahan mentalitas ini. Saat memeriksa pertahanan base camp, Ye Junlin melihat Xiao Feng datang ke arahnya dan ingin menyapa.
Akibatnya, Xiao Feng sepertinya tidak melihatnya, dan lewat sambil menggumamkan sesuatu. Ada apa dengan Xiao Feng? Ye Junlin menelan kata-kata yang hendak keluar dari bibirnya, penuh keraguan. Anda harus tahu bahwa Xiao Feng sangat menghormatinya di masa lalu dan tidak akan pernah lewat tanpa menyapanya. Apakah karena tekanan baru-baru ini dari pasukan koalisi 3 partai terlalu besar, membuatnya kecanduan berlatih? Xiao Feng memang seorang kultivator, apalagi di bawah tekanan yang sangat besar. Ada kalanya dia lupa makan dan tidur. Ada kemungkinan besar, itulah alasannya. Ye Junlin merasa sedikit lega. Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia kebetulan melihat punggung Xiao Feng yang jauh. Karena Ye Junlin terus-menerus menggunakan denyut spiritual super untuk meredam tubuhnya, kepekaan pendengarannya juga meningkat pesat. Dia dengan jelas mendengar isi spesifik dari soliloquy Xiao Feng. Jadi bagaimana dengan aliansi 3 pihak? Saya sudah sangat kuat sekarang. Dan saya dapat dengan mudah menghadapi orang-orang yang disebut jenius itu. Saya pasti akan membuat guru terkesan kali ini. Dan setelah pertempuran ini, saya juga akan melakukannya. Ye Junlin tidak mendengar kata-kata selanjutnya dengan jelas. Mungkin Xiao Feng yang menelannya kembali ke masa lalu. Namun dilihat dari isinya, Ye Junlin juga membuat tebakan kasar. Xiao Feng jelas punya ide tentang bagaimana dia menyembunyikan jejaknya beberapa kali. Tentu saja, reaksi seperti ini sangat normal. Pikiran Xiao Feng awalnya cukup serius. Tapi Ye Junlin masih merasa ada yang tidak beres dengan Xiao Feng. Tapi saya tidak tahu persis apa yang salah. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Ye Junlin menepis pikiran yang mengganggu dan memutuskan untuk berbicara dengan Xiao Feng setelah pertempuran. Xiao Feng adalah murid terpentingnya, dan Ye Junlin tidak ingin dia mendapat masalah dengannya. Bersambung.